Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La nabiyya ba'dah wa la khala wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah SWT, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu mewajibkan alla ta'budu, supaya kalian jangan beribadah, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, kemungkinan yablughanna indakal kibara akan sampai di sisi engkau sampai tua, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau keduanya, faqul lahuma fala taqul lahuma uffin, dan janganlah engkau katakan pada keduanya uffin. Itu kata uff, kata-kata menghardik. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Uff itu kata-kata pembantahan. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkan untuk keduanya sayap kerendahan. Minar rahmah, ini dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu masih kecil. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Syahidnya di sini yaitu alla ta'budu illa iyyah, dan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Surat An-Nisa ayat 36. Dan juga firman Allah Ta'ala, qul ta'alau, katakanlah, ta'alau, marilah kemari, atlu ma harrama rabbukum, aku tilawahkan apa yang telah Rabb kalian haramkan, alaikum, kepada kalian, ala tusyriku bihi syai'a, supaya kalian jangan menyatukan Allah dengan satu apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Jadi dilarang kita membunuh anak-anak karena takut makan bersama kita. Ayat amamaka dalam sebuah penafsiran.
Dalam sebab lafaz yang lain min imlaq min faqr, dari kefakiran. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Jadi Allah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Wa iyyahum, dan juga kepada mereka, itu anak-anaknya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah mendekati perbuatan yang keji, ma dhahara minha, apa yang nampak dari perbuatan keji tersebut, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallah, dan janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Membunuh jiwa dengan kebenaran contohnya apa, Haris? Firman, membunuh jiwa dengan kebenaran apa? Ada siapa yang tahu? Ya, mufarikun lidinihi murtad. Terus apa lagi? Zina ba'da ihsani. Ya, zina ba'da ihsani, yaitu berzina setelah berkeluarga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? An-nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa. Ini tiga. Illa bil haq, dengan hak, jiwa dengan jiwa. Tapi persengketaan itu sering mengarah pembunuhan. Maka hati-hati sekali dengan persengketaan, karena orang kalau marah itu gelap. Yang haram jadi apa? Halal menurut kegelapan hawa nafsunya. Kita mohon kepada Allah menjauhi sengketa, ya. Orang bisa lari di dunia, ya, tapi tetap nggak bisa lari dari amalannya dia sendiri. Di sini dikatakan wala taqtulu nafsal lati haramallah illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah yang kami wasiatkan dengannya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekat harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Jadi mendekat harta anak yatim enggak boleh, kecuali dengan cara yang lebih baik. Bagaimana cara mendekat harta anak yatim dengan cara yang lebih baik? Caranya bagaimana? Caranya yaitu merawatnya atau mengembangkannya dengan cara yang aman. Nanti kalau dia sudah dewasa dikembalikan lagi. Tentunya misalnya jadi dari 100.000 misalnya jadi 500.000. Kalau kira-kira tidak mampu jangan deket-deket, karena ini hartanya anak yatim nih. Siapakah yang disebut dengan anak yatim? Nah Bapak, kira-kira bangkrut dan sebagainya jangan. Karena bisnis itu tidak semua orang bisa bisnis. Bisnis itu kelihatannya gampang tapi ya susah gitu kalau nggak bisa. Sehingga ada orang mengatakan
pebisnis itu bukan ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kan dapat duit sekian, nanti habisnya pokoknya habis gitu kan, membelanjakan. Padahal bukan, mengembangkan. Nah, mengembangkan ini tidak semua orang bisa, karena bukan hanya sekedar beli dagangan misalnya harga 10.000 dijual 12.000, itu kan orang dagang kan kayaknya seperti itu saja. Ternyata ada manajemen, berbagai macam manajemen di situ, ada keuangannya, ada macam-macamnya. Sehingga kalau nggak hati-hati, niatnya mau menjaga harta anak yatim, ternyata berkurang. Nah ini dosa nanti, berbahaya. Nanti kalau diserahkan berkurang, berbahaya. Lebih baik jangan disentuh. Kecuali kalau memang dia mampu misalnya yang gampang-gampang, misalnya dia dapat order, ya, ordernya seharga 10.000, ya, dan dia tahu orang yang order itu nanti akan membayarnya 15.000, ternyata uang dia cuma 5.000 misalnya, ya udahlah minjem dulu nih harta anak yatim, nah, pakai, akhirnya ya jadi 15.000, berarti untung berapa? 5.000. Nah, 5.000 masukin lagi ke siapa itu, harta anak yatim, hartanya anak yatim yang dia jaga, dia rawat, masukin lagi, misalnya dia sisihkan ini untuk anak yatimnya misalnya 1.000, nanti ada lagi saya pakai lagi, ya, seperti itu mirip, misalnya nanti ada untung lagi, taruh lagi. Setelah itu nih, nah dulu bapak kamu, ibu kamu ini meninggal, nih 10.000 nih harganya, nah ini pernah kami putar, kami jaga, ini untungnya di sini nih 20.000 nih, dan ini 10.000 buat kamu, ini juga untung dari sana, monggo. Mampu nggak kira-kira semacam itu? Nah, kadang manusia itu abot, manusia itu pokoknya kalau sudah seperti itu kadang berat manusia itu. Makanya kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak ya diberi hal-hal yang berat, ya, diantaranya masalah harta. Pokoknya yang berat-berat kalau secara syariat jangan dekat-dekat, karena biasanya kalau dekat terjatuh. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harama illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang kami wasiatkan dengan wasiat tersebut supaya kalian berakal. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekat harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sampai kalau dia sudah mampu ngurusi hartanya sampai dewasa, sampai berakal, hilang kekanak-kanakannya, maka baru diserahkan. Wa auful kaila wal mikyala, dan penuhilah takaran dan timbangan, bil qis, dengan adil. La nukallifu nafsan illa usaha, kami tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuan. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian mengucapkan maka berbuat adillah, walau kana dza qurba, walaupun itu adalah karib kerabat. Wa bi'adillahi aufu, dan terhadap janji-janji Allah penuhilah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun, demikianlah yang kalian wasiatkan kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jadi memang jalan-jalan itu banyak sekali. Jadi diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah, bukan jalannya fulan, bukan jalannya alan, jadi jalannya siapa? Rasulullah. Kita mohon kepada Allah, ya. Wa ana hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, nanti kalian akan terpecah dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang kami wasiatkan dengan wasiat tersebut supaya kalian menjadi
orang-orang yang bertakwa. Kayaknya itu saja yang bisa kita ambil dalam kesempatan kita hari ini. Dan kalau kita hafal ayat ini maka kita paham yang disebut dengan hukukul asyrah. Di surat Al-An'am ini 151 sampai 153 itu sering disebut dengan hukukul asyrah, kewajiban yang 10. Yang pertama yaitu jangan berbuat syirik. Pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dilarang karena takut miskin. Kemudian yang keempat, dilarang mendekati perbuatan yang fahish, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Kemudian yang kelima, janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Kemudian dilarang mendekati anak yatim, yang keenam, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian menuhi takaran, ketujuh, memenuhi timbangan, 8, kemudian apabila berkata dengan adil, walaupun kepada karib kerabat. Jadi walaupun kepada karib kerabat itu harus adil. Jadi memang dalam masalah seperti ini jangan bawa perasaan. Jadi yang benar gitu ya. Kalau yang salah. Jangan condong. Kemudian yang ke-9 atau yang ke-10 yang ke-9 yaitu memenuhi janji Allah. Kemudian yang ke-10 yaitu mengikuti jalan Rasulullah yang lurus dan dilarang mengikuti jalan-jalan selain Rasulullah. Itu 10. Disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Haris? Apa? Disebut dengan hukukul asyrah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.